Santai. Halo, Seth. Halo, Sus. Ini kabare? baik, alhamdulillah. Ini sekarang saya sedang ngobrol dengan teman saya SMA, namanya Lukman Hakim Ar-Rasyid. Nah, sekarang teman saya ini berada di Gabon. Gabon itu Afrika, nggak tahu bagian mana, Nak. Saya pengen tahu nih, gitu. Mungkin teman-teman juga pengen tahu kondisi di Gabon tuh di tengah wabah COVID-19 ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah normal aja? Karena kan mungkin untuk angka PDP dan ODP mungkin tidak sebesar benua yang lain kayak Eropa dan Amerika. Tapi mungkin nanti ini saya pengen tahu Roset bisa cerita. Gitu ya, Set? Oke, ya. Mungkin aku mau nanya dulu nih, Roset. Itu Oke, ya, monggo. Gabon kamu di kota apa gitu? Terus kamu tinggal bersama siapa? Mungkin bisa diceritakan, perkenalan dulu lah, Set. Oke. Jadi saya Rosid, teman Susi SMA. Saya mulai di Gabon itu sekitar 6 bulan yang lalu. Gabon itu terletak di Afrika Barat, berbatasan dengan Kongo. Ya, ada Kongo, ada Kamerun, itu ada di sekitar situ. Kemudian ibu kotanya itu namanya Libreville. Nah, saya tempat ke kantor saya kerja itu ada di namanya Port Jante, yang tulisannya Port Gentil. Nah, di kota pelabuhan, kota bisnis sebenarnya sini. Biasanya kota itu banyak dipakai untuk operasional pengeboran minyak. Berarti itu Kemudian agak terpencil gitu apa nggak sih kotamu itu kalau berjaraknya dengan ibu kota? Jadi sekitar 45 menit naik pesawat dari ibu kota. Oh, harus naik pesawat Jadi mungkin kalau bayangannya kalau di Indonesia ya sekitar Balikpapan lah, dari Jakarta ibu kota. Saya tinggal di kota, aktivitas untuk pertambangan, pengeboran minyak itu di Port Janti. Tapi sehari-hari ngantornya apakah masih di lapangan gitu, di laut lepas itu, atau di kantor aja sekarang, Seth? Dengan posisimu sekarang kan manajer atau direktur apa gitu mungkin? Enggak, saya tetap, kalau saya sih sebagai engineer di sini ya. Jadi kerja saya di lokasi pengeboran sebenarnya, di lepas pantai. Berarti di lepas pantai ya? Di lepas pantai, ya. Kemudian setelah 10 hari di lepas pantai, karena mulai banyak negara menutup diri bandaranya, sehingga perusahaan, karena kebetulan perusahaannya itu perusahaan Prancis ya, jadi disampaikan untuk dihentikan, untuk evakuasi semua karyawannya untuk segera pulang. Sehingga tanggal 18 itu mulai turun 18 dari apa, lokasi. Seth? 18 Maret. Oh, jadi mulai 18 Maret udah tutup semua? Ya, udah operasi udah tutup, terus semua karyawan yang ada di pertambangan itu dipulangkan ke kota. Saya ditinggal di kota Port Janti itu. Sebenarnya dijadwalkan pulang tanggal 26 Maret. Nah, tapi ternyata tanggal 21 Maret itu Gabon lockdown bandaranya. Jadi nggak ada penerbangan kecuali repatriasi yang itu pun masih dalam proses. Padahal udah beli tiket waktu itu. Kalau kebetulan kan ya kita yang provide tiket itu dari perusahaan ya. Jadi mereka udah provide semua, wis dikirim, tapi kan mereka bisa reschedule, refund dan sebagainya itu wis aku ora khusus. Ya supaya penak lah dibayari kok. Nah, tapi itu berarti kan Maret ya, pertengahan hampir 20 Maret gitu. Nah, itu berarti kamu udah jalan berapa ini? Berapa hari sampai sekarang nih berarti kalau ya kira-kira udah 2 bulanan lah ya. Sekitar 2 bulanan ya. Nah, itu 2 bulan apa aja yang kamu lakukan sih? Terus gimana kondisi kotamu gitu ya? Perdagangan, terus interaksi, kan kita disuruh social distancing itu seperti apa? Terus apakah kamu juga jalan ke Gabon juga untuk beli kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi atau semua sudah terpenuhi di kota itu, di kotamu tadi apa? Versantil apa mau? Port Gentil ya. Port Gentil. Nah, itu saya tinggal di mes perusahaan ya. Namanya Abela. Nah,
saya biasanya kalau belanja sesuatu di supermarket. Nah, karena lockdown dan tidak tahu kapan saya harus pulang, gitu ada kesempatan bisa pulang, sehingga saya coba cari belanja yang lebih murah ya, katanya di pasar lebih murah. Sehingga kami ada 3 orang di sini, Di rumah kamu dari ada istrimu dan ada orang anakmu. Indonesia. Oh enggak. Anak istriku di Jogja tuh. Aduh, anak istrimu di Jogja ya, udah tambah, Ya, aduh, anak istri di merana Jogja, saya banget. sendirian di sini. Terus saya berdua sama bertiga sama seorang Ciamis, Garut, sorry, mana ya? Tasik, nah Tasik Malaya. Kemudian satu dari Cikarang. Nah, terus kalau kondisi situasi corona ini di sini karena case-nya kan kecil ya di sini waktu 18 Maret itu baru satu yang terkonfirmasi positif. Memang sekarang mulai naik ya sekitar kemudian jadi 12, kemudian 24, sekarang udah 300-an. Sekarang Dan 300-an. Di Port Jati sendiri nggak ada waktu itu, belum ada case. Tapi terakhir dilaporkan ada 1 orang ekspat dari Perancis yang positif kemudian dipulangkan. Ya. Nah terus karena saya harus belanja gitu ya, terus akhirnya kita jalan-jalan. Nah tak niati, saya tuh paling seneng kalau di suatu kota itu jalan kaki tuh. Wah keren itu. Karena jadi tahu jalan, kemudian tahu kebudayaan, jadi tahu hal-hal detail ya. Naik angkot kalau saya biasanya. Ada angkot nggak situ? Ada. Taksi namanya. Ya, jadi taksi tapi isinya itu taksi tapi angkot. Bisa 3 orang gitu. Wah, keren banget. Aduh, kapan ya saya doakan aku bisa sampai ke Gabon. Jadi kendaraan taksi itu kendaraannya kayak taksi kita itu ya, kayak taksi bubet gitu. Tapi yo bubet sing tahun 80-an mungkin. jadi yang naik itu bisa orang lain bisa naik gitu loh. Naik taksi tapi ya kayak angkot lah di kita. Nah, jalan di sana. Terus saya jalan kaki. Nah, pasar terdekat dengan saya itu sekitar 4 kilo dari tempat tinggal. Ya melaku sih, jadi bolak-balik ya 8 kilo gitu. Melaku 8 kilo, sisaan olahraga ya, saya hiburan sisaan juga. Olahraga gitu. Jadi pakai sepatu sport ya udah jalan aja. Nah, terus pulang sambil bawa belanjaan. Pulang ambil belanjaan, bawa gantinya barbel tau. Belanjaan jadi ganti barbel. Gantinya barbel itu belanjaan gitu. Ya kita mulai belanja ayam, belanja buah-buahan kayak nanas gitu. Lagi musim kan bagus nanas di Afrika ya besar-besar. Terus pasarnya di sini. Kopi juga kan Afrika. Tapi bagian Afrika mana ya gitu. Yang banyak bagus. Kalau Afrika mungkin di mana ya? Kongo mungkin ya. Kongo bagus ya. Kita belanja ada juga kopi tapi udah packing ya. Jadi grinding udah siap seduh gitu ya. Kopi terus puasa bagaimana sih? Ini sekarang puasa juga kamu dan teman-temanmu terus di sana terus kamu ngapain aja gitu? Kan udah nggak ke kantor juga ya, work from home gitu, terus apa saja yang dilakukan gitu siang hari ya, itu tadi belanja, terus apalagi kamu sama temenmu yang di mes itu? Ya biasanya itu waktu yang kita tunggu-tunggu itu asar, sekitar jam 3, jam setengah 4 itu asar. Itu kita mulai masak Sus. Nah mulai masak, kan kita bujangan semua ya, laki-laki semua. Jadi masing-masing itu punya hobi masing-masing. Kayak teman saya namanya Guntur ya, itu dia suka hobi bikin kue, bikin pancake, bikin donat gitu. Nah, aku kebetulan seneng masak ya, dulu suka nungguin ibu di rumah. Jadi aku suka masak-masak dapur gitu, masak makanan besar gitu. Aku di sini terus pernah bikin mangut ikan panggang. Wah, enak banget. Belum tahu aku sih. Aku isane oseng-oseng. Aku juga jadi pernah bikin kayak wingi sing tak share di grup itu. Ayam asam manis, ayam kari, gulai itu goro-goro neng lockdown ini kita jadi bisa masak. Jadi hikmah lockdown yo Seth yo, banyak yo. Antara lain bisa masak, terus jauh dari keluarga, itu membuatmu mungkin lebih banyak merenung atau bagaimana? Atau ya apa sih ya kayak
semacam refleksi diri ketika jauh dari keluarga itu yang dirasakan bagaimana sih? Awalnya corona ini aku takut ya. Aku takut corona menjangkit, ini kayaknya akan berakhir semuanya gitu loh. Buat semua orang ini akhir kehidupan gitu ya. Aku sempat ngeri juga gitu. Tapi kemudian aku nggak bisa apa-apa, Sis. Aku nggak berkuasa atas diri saya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan untuk menghilangkan ketakutan itu? Nah, ternyata yang bisa saya lakukan mau pasrah. Saya minta maaf atas segala kesalahan, kemudian saya pasrahkan diri saya. Saya mau hidup, saya mau mati, ya itu sudah bukan kuasa saya. Nah, ketika sampai satu titik pasrahan itu ya lepas itu ya wis, akhirnya nggak ada beban lagi. Nah, ternyata untuk yang saya rasakan ya untuk lepas dari ketakutan, kekhawatiran, apapun itu pasrah aja. Kita minta maaf dulu sampai kita itu puas minta maafnya, kemudian kita pasrah. Nah, ketika sudah pasrah itu kemudian apa ya? Ya Tuhan mungkin akan ngasih ketentraman ya ketika kita memasrahkan kepada yang kuasa. Nah, setelah itu ya aku beraktivitas normal aja meskipun yang ngikuti protokol ya, misalnya aku ke pasar ya aku pakai masker, kemudian jaga jarak, gitu. Meskipun di Gabon itu orang-orang kan nggak ada kasus ya, masih normal aja, masih pasar ya masih biasa, masih nggak pakai masker gitu ya sebagian. Tapi kalau ke supermarket itu masih dibatasi ya, misalnya ke supermarket atau toko itu masuknya per 10 orang, kalau toko kecil ya per 2 orang gitu. Nanti 2 orang keluar baru boleh masuk. Syed, kalau di Gabon itu ada berapa WNI ya yang tinggal di Gabon secara keseluruhan gitu? Kalau mungkin di kotamu itu juga mungkin lebih sedikit ya? Kalau di kotaku itu yang saya temui ini ada sekitar 8 orang. Ya, dari beberapa perusahaan, pencar-pencar, mungkin kalau sama perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan mineral, itu mungkin ya ada sekitar 50-an barangkali. Tapi kan terpencar ya, jauh-jauh ya. Kalau di kotaku cuma 8 orang. Ya kalau di Gabon keseluruhan itu nggak tahu ya masih eksis apa enggak, tapi di grupnya itu grup WNI Gabon itu ada sekitar 100-an orang. 100 orang. Profesional semua ya, pertambangan, terus kebanyakan pertambangan sama kelapa sawit, ada konstruksi juga. Konstruksi. Jadi profesional semua gitu loh maksud saya. Educated people gitu, educated person. Ya, rata-rata memang yang punya profesi semua di sini. Nah, terus kamu sama keluarga di Jogja gimana hubungan tiap hari pakai WhatsApp call gitu pakai atau WhatsApp bagaimana? call ya, pakai video call gitu. Nah, yang paling nggak enak itu kalau mereka video call kan biasanya habis buka gitu ya, pakai es campur gitu. Terus mengingatkanmu. Lah nek ini sih duhur. Oh iya. Jadi selisihnya 5 jam ya? Selisih 6 jam. 6 jam. 6 jam. Jadi pas sana buka seger-segernya, ini Pak, Ibu bikin es campur, bikin es teler gitu, setelah kayak ngelak-ngelaknya gitu, setengah lurus, setengah 1. Iya. Setengah 12. Tapi tadi ya. sikap pasrahmu itu kan juga sama ya, mungkin dirasakan juga oleh keluargamu yang di Jogja kan? Artinya dengan komunikasi itu sikap pasrahmu nular, artinya jadi ikhlas lah gitu, tidak bertemu berbulan-bulan gitu. Ya. Kebetulan kan istri kerja di dunia medis ya, jadi dia ketemu juga dengan banyak pasien yang harus nangani pasien gitu kan, terus harus pakai APD lengkap gitu kan, khawatir juga ya, dia khawatir, saya juga khawatir, wah aku jauh dari keluarga, nek bojoku ada apa-apa gimana gitu. Tapi ternyata kita itu saya ngerasa ya, aku itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nek saya ngomong arep piye jal. Kalau takut aja nggak ada gunanya. Iya. Terus akhirnya ya pasrah aja. Jangan-jangan di situ muncul kata ikhlas itu muncul di situ ya. Kita kan kadang-kadang ikhlas yang sebenar-benarnya gitu ya, Syed. Kadang kata ikhlas itu kan kita sulit ya. Suka di mulut aja, aku ikhlas. Padahal sebenarnya hatinya belum gitu. Nah di sini kan pasrahan itu menimbulkan rasa ikhlas gitu nggak sih? Jadi ikhlas itu kalau menurutku ya itu bukan pemberian kita, tapi dikasih Tuhan ketika kita sudah memasrahkan dengan apa yang terjadi, baik keluarga kita, diri kita, pekerjaan kita. Terus Tuhan tuh ngasih rasa plong itu dikasih gitu loh. Jadi kita nggak menciptakan sendiri, kita dikasih. Nah,
saat kita dikasih rasa ikhlas itu, rasa plong, rasa tenang itu, wis nggak khawatir lagi sih. Anakku mau seperti apa kondisinya, istriku harus berhadapan dengan pasien yang kemungkinan positif juga. Udah bukan kuasa saya lagi, terus ya enak wae, enjoy wae. Nah, terus ya udah. Nah, Istri terus, juga kemudian merasa tersupport juga ya, kok saya akhirnya saya bilang udah ini aja, apa namanya, la haula wala quwata illa billah, pasrahkan aja sama yang punya kita gitu. Terus akhirnya dia ya ikut tersupport, ya terus akhirnya dia kuat juga gitu, nggak khawatir dengan suaminya, nggak khawatir dengan kerjaannya. Ya, betul. Nah, ini apakah sudah ada kepastian, pasti mungkin tentunya belum ada ya, tapi paling nggak ancar-ancar gitu dari perusahaan mau memulangkan dalam tanda petik kamu itu kapan gitu sih? Ya udah 6 bulan di sana, ini sekarang bulan Mei, Juni mungkin belum, Juli, Agustus mungkin ya ancar-ancarnya ya, Sid. Kira-kira Nah, aja gitu. ini ada berita bagus ya. Jadi berita bagus itu kemarin ada teman-teman dari Perancis itu dia menghubungi kedutaan mau minta repatriasi. Jadi kedutaan Perancis itu akan memfasilitasi akan butuh permit ya, butuh izin ya. Butuh izin, butuh dukungan dari permintaan dari suatu negara supaya maskapai itu bisa terbang. Nah, kedutaan Prancis itu mau memfasilitasi untuk menerbangkan satu pesawat, itu nanti bisa dipakai oleh siapapun yang mau numpang gitu loh. Yang kalau masih ada seat. Sehingga kita booking dulu, mudah-mudahan nanti ada seat. Oh gitu, nah, nanti, tapi tujuannya pencar-pencar. Berapa pesawat? Tujuannya ke Paris ya. Satu pesawat tentu ke Paris, karena yang mengusahakan dari pihak kedutaan Prancis ya. Nah, nanti dari Paris itu ada ada pesawat komersial, itu ada Qatar Airlines. Itu mudah-mudahan nanti dari Paris bisa terbang kedua bisa ke Jakarta. Amin. Ya, tapi kita dapat seat ya, karena banyak beberapa warga Prancis yang masih belum. Dan juga waktunya bisa kapan itu? Apa setelah Lebaran atau kapan? Itu pertengahan Mei katanya. Oh, berarti sebelum Lebaran. Ya, sebelum Lebaran. Lebaran. Ya alhamdulillah kalau misalnya itu kalau misalnya bisa dapat seat, jadi bisa berlebaran sama keluarga ya, Syed. Amin, mudah-mudahan. Ya, amin, Tapi mudah-mudahan. kerja kayak saya ini Lebaran itu sesuatu yang tidak bisa diharapkan itu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi ya sebenarnya misalnya nggak harus Lebaran di rumah juga oke aja, karena memang tuntutan schedule ya, jadwal ya. Kalau misalnya dua-duanya Muslim, back to back saya Muslim, ya sudah pingsut, nanti siapa yang dapat itu. Akhirnya dapat Lebaran. Tapi kalau yang nggak Muslim ya mungkin saya bisa Lebaran. Nah, sebelum di Gabon di mana sih? Kamu melalang buana di lepas pantai? Saya pernah di Tanzania, ya Afrika Timur. Itu lama kayaknya di Tanzania waktu itu kalau nggak salah ya. Tanzania sekitar 2 tahun, Sus. Iya, itu lama itu. 2 tahun, kemudian saya pernah ke Iran sekitar 3 tahun di sana. Kemudian ke Dubai, itu ada setahun 2 tahun di sana. Ke Filipina dulu juga sempatnya. Aduh, oke lah, Seth. Makasih banyak sharingnya. Jadi bisa menginspirasi gitu bagaimana kondisi di Afrika, utamanya di Gabon gitu, yang saya nggak membayangkan seperti apa gitu. Saya taunya cuma Cape Town aja gitu untuk yang Afrika Selatan. Kalau Afrika yang lain tuh nggak membayangkan, dan asik banget gitu. Pengen lah suatu saat kalau ada kesempatan bisa menjelajahi dunia yang lain di Afrika gitu. Sambil pulaan kopi. Oh ya, sedikit sharing ya. Artinya beruntung sekali teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, saya di Gabon itu ternyata barang-barang di sini mahal. Kayak misalnya apel ya. Satu apel itu harganya 15.000. Walah, satu apel 15.000. Jadi yang paling murah itu di sana ternyata ayam. Jadi 1 kilo ayam itu setara dengan 2 apel. Makanya daripada makan 2 apel, mending saya makan 1 ayam. 1 ayam sama dengan 2 apel. Ya. Oh, buah-buahan sangat ini banget ya. Mahal. Kemudian sayur juga mahal. Cabai itu ya, cabai itu sekitar 1 kilo sekitar 120.000. Sapi. Sapi. Sama lah, berarti Kak sama di Indonesia kayaknya.
Masa? Enggak lah, murah. Berapa? Sekarang lagi 10.000, 5.000 sekarang, Sus. Apanya? Sapi. Cabai, harga cabai, cabai. Astagfirullah, Cabai, cabe. Aku cabai, tuh kedengaranku cabai buat sapi. nyambel. Buat nyambel itu loh, Wah, Sus. sapi, wah, 120.000. Sambelnya itu. Masya Allah. Terus kubis itu sebutir itu 50.000, 60.000. Jadi syukur banget yang teman-teman yang di Indonesia bisa sambel kayangi karo karo lawat apa namanya kubis gitu ya. Berarti sambelnya diirit-irit, Set, di situ, Set. Kamu kan masih punya cadangan sambel yang beli di Jogja waktu itu. Jadi triknya kalau mau bikin sambal pedes itu sambelnya jangan digoreng tapi diulek aja, nanti dicampur sama bawang yang sudah disangrai itu, dioseng tumis itu. Itu nanti dijamin kalau mau irit cabai saat cabai mahal lah, itu triknya. Itu sip. Cukup Mantap banget. butir cabai yang bulat-bulat itu cukup untuk bertiga itu sampai keringetan mukanya. Oke lah. Mantap lah, semoga dapat seat ya, Seat bisa kembali ke keluarga. Amin, kalaupun amin. tidak mendapat, ya kan tadi sudah pasrah ya. Mau berapa lama tinggal di Gabon. Sukses terus, Seat, dengan kerjaannya. Oke, makasih. Sukses makasih juga, masih Susi, sudah sama menginspirasi. Ya, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.